Halo, saya Putri Rahayu. Kami akan menjelaskan apa itu logam alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab, artinya abu. Kenapa disebut abu? Karena air abu bersifat basah. Alkali dapat membentuk basa kuat yang larut di dalam air. Semua unsur pada golongan ini sangat reaktif sehingga secara alami tidak pernah ditemukan dalam bentuk tunggal. Alkali memiliki energi ionisasi rendah dan diperoleh dari elektrolisis leburan garamnya. Untuk menghambat reaktivitas, logam alkali harus disimpan dalam medium minyak. Adapun anggota dari logam alkali yaitu semua unsur yang ada di golongan 1A kecuali hidrogen, antara lain litium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Fr. Untuk menghafalnya, ingat saja Lina, kemalingan, Robi Cs, frustasi. Elektron valensi logam alkali sama dengan 1. Agar stabil harus melepaskan 1 elektron, membentuk ion positif. Sehingga jika dalam bentuk ion, Li menjadi Li+, Na menjadi Na+, K menjadi K+, Rb menjadi Rb+, Cs menjadi Cs+, dan Fr menjadi Fr+. Nama saya Niswa Aulia Lubis. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat logam alkali. Sifat logam alkali terdiri dari sifat fisis dan sifat kimia. Yang pertama, sifat fisis logam alkali. Logam alkali merupakan konduktor yang dapat menghantarkan panas dan listrik. Teksturnya lunak seperti penghapus karet. Warnanya mengkilap kecuali cesium yang berwarna keemasan. Titik didih dan titik leleh logam alkali relatif rendah. Dari litium ke cesium, titik didihnya semakin kecil. Logam alkali jika dibakar akan menghasilkan warna nyala. Litium berwarna merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu, rubidium berwarna merah kebiruan, dan cesium berwarna biru. Yang kedua, sifat-sifat kimia logam alkali. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif, sehingga sangat mudah melepaskan elektron. Dari atas ke bawah, besarnya energi ionisasi, keelektronegatifan, dan afinitas elektronnya semakin kecil. Besarnya jari-jari atom logam alkali dari atas ke bawah semakin besar. Logam alkali memiliki energi potensial elektrode yang rendah sehingga merupakan reduktor yang sangat kuat. Halo, perkenalkan nama saya Patrisius Martin Tambunan dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Nah, apa sih konfigurasi elektron itu? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada subkulit atom dalam orbital atom atau molekulnya. Perlu kita ingat bahwa masing-masing orbital memiliki batas elektron yang mampu mengisinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, orbital S mampu diisi oleh 2 elektron. Yang kedua, orbital P mampu diisi oleh 6 elektron. Yang ketiga, orbital D mampu diisi oleh 10 elektron. Dan yang keempat, orbital F mampu diisi oleh 14 elektron. Aturan penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu asas Aufbau. Yang kedua, aturan Hund. Yang ketiga, larangan Pauli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azarazi dari 12 IPA 4 ingin mempresentasikan kelimpahan unsur-unsur logam yang ada di alam. Indonesia adalah negara yang kaya. Salah satu kekayaannya berupa sumber daya mineral logam. Apa aja sih mineral-mineral yang ada di bumi Indonesia? Yang pertama adalah mineral yang banyak ditemukan di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah, yaitu mineral yang mengandung unsur logam besi seperti hematit, magnetit, siderit, dan pirit. Kedua, ada mineral yang mengandung unsur nikel seperti temandit dan garnerit, dan biasanya unsur ini banyak ditemukan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Ketiga, bauksit yang mengandung unsur logam aluminium, di mana mineral yang satu ini banyak ditemukan di Kalimantan Barat. Yang keempat, ada mineral yang mengandung unsur logam timah, yaitu pasiterit. Pasiterit banyak ditemukan di Singkep, Karimun, Bangka, dan Belitung. Kelima, ada mineral yang banyak ditemukan di Pegunungan Jawijaya, yaitu kalkopirit yang mengandung unsur tembaga. Yang keenam dan terakhir adalah mineral yang lumayan banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia, seperti Papua, Jambi, Bengkulu, Lampung, Riau, Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Mineral ini adalah mineral yang mengandung unsur emas seperti amalgam, aurikuprit, aurostibnit, kolafeit, dan maldonit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan produk yang mengandung unsur-unsur tertentu seperti garam dapur atau natrium klorida. Selain garam dapur, kira-kira apa lagi ya produk yang mengandung unsur-unsur tertentu? Untuk produk yang mengandung unsur logam alkali diantaranya adalah litium, di mana produk yang dihasilkan berupa baterai, keramik, dan logam tahan panas. Yang kedua, ada natrium menghasilkan garam dapur, soda kue, dan deterjen. Yang ketiga, ada kalium yang menghasilkan masker wajah, terutama untuk masker yang berasal dari bahan-bahan alami seperti alpukat, semangka, pisang, dan lain-lain. Yang keempat, cesium, di mana produk yang dihasilkan seperti propelan motor roket dan sel fotolistrik. Yang kelima dan terakhir ada rubidium, di mana produk yang dihasilkan seperti filamen sel fotolistrik. Perkenalkan, nama saya Rizky Leonardo Sijabat. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4. Reaksi logam alkali. Pertama, reaksi logam dengan air dengan persamaan sebagai berikut. 2L solid ditambah 2H2O liquid menghasilkan 2LH aqua dash ditambah H2 gas. Dengan persamaan kata-katanya, logam ditambah air menghasilkan hidroksida ditambah gas hidrogen. Hidroksida di sini penamaannya sesuai dengan gasnya. Misalkan NaCl diberi nama natrium hidroksida. Reaksi selanjutnya adalah reaksi logam dengan hidrogen. Dengan persamaan sebagai berikut. 2L solid ditambah H2 gas menghasilkan 2LH solid. Persamaan kata-katanya, logam ditambah hidrogen menghasilkan hidrida. Hidrida di sini sama seperti hidroksida yang tadi. Penamaannya sesuai dengan logamnya. Reaksi selanjutnya adalah reaksi logam dengan hidrogen. Dengan persamaan sebagai berikut. 6L solid ditambah N2 gas menghasilkan 2L3N solid. Persamaan kata-katanya, logam ditambah nitrogen menghasilkan hidrida. Reaksi selanjutnya adalah reaksi logam dengan oksigen. Reaksi oksigen dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan jumlah oksigennya. Jika oksigennya terbatas, maka persamaannya sebagai berikut. 4L solid ditambah O2 gas menghasilkan 2L2O solid. Dengan persamaan kata-katanya, logam ditambah oksigen menghasilkan oksida. Oksida di sini diambil dari oksigen yang memiliki bilangan oksidasi 2-, sehingga dinamakan oksida. Reaksi oksigen selanjutnya, jika oksigennya memiliki jumlah berlebih. Dengan persamaan sebagai berikut. 2L solid ditambah O2 gas menghasilkan L2O2 solid. Dengan persamaan kata-katanya, logam ditambah gas oksigen menghasilkan peroksida. Peroksida di sini diambil dari sini. Bilangan oksidasinya minus. Reaksi oksigen ketiga yaitu jika jumlah oksigennya berlebihan. Ini persamaannya L solid ditambah O2 gas menghasilkan LO2 solid. Ini O memiliki bilangan oksidasi -, disebut superoksida.
Reaksi selanjutnya adalah reaksi dengan belerang. Dengan persamaan 2L solid ditambah S gas menghasilkan L2S solid. Dengan persamaan kata-kata, logam ditambah gas belerang menghasilkan sulfida. Reaksi selanjutnya adalah reaksi dengan fosforus. Dengan persamaan 12L solid ditambah P4 gas menghasilkan 4L3P solid. Di sini unsur yang bereaksi adalah P4 karena fosforus dalam keadaan stabil berada dalam bentuk P4. Persamaan kata-katanya, logam ditambah gas fosfor menghasilkan fosfida. Reaksi selanjutnya adalah reaksi dengan halogen. Halogen adalah golongan 7A. Persamaan reaksinya 2L solid ditambah X2 gas menghasilkan 2LX solid. Persamaan kata-katanya, logam ditambah gas halogen menghasilkan fluorida, di mana gas halogen atau X adalah ini sini dinamakan klorin, bromin, dan fluorin. Reaksi selanjutnya adalah reaksi dengan asap. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut: 2L solid ditambah 2H plus aqueous menghasilkan 2L plus aqueous ditambah H gas. Dengan persamaan kata-katanya, logam ditambah asam menghasilkan ion logam ditambah gas hidrogen. Reaksi ini sangat dahsyat, dapat menghasilkan ledakan. Selanjutnya reaksi logam alkali sebagai reduktor. Dengan persamaan sebagai berikut: Al2O3 solid tambah 6L solid menghasilkan 2Al solid tambah 3L2O solid. Dengan persamaan kata-katanya, aluminium oksida ditambah logam menghasilkan aluminium tambah oksida, di mana Al2O di sini berperan sebagai oksidator, sedangkan logam alkali berperan sebagai reduktor. Selanjutnya adalah reaksi dengan amonia cair. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut: 2L solid ditambah 2NH3 gas menghasilkan 2LNH2 aqueous ditambah H2 gas. Dengan persamaan kata-katanya, logam ditambah gas amonia menghasilkan amida ditambah gas hidrogen. Amonia di sini bisa berbentuk cairan atau gas. Pada umumnya, amonia berbentuk gas. Reaksi ini berlangsung pada suhu 400 derajat Celcius, dan amida merupakan larutan yang berwarna biru. Perkenalkan, nama saya Raihan Asri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaat dari logam alkali. Yang pertama adalah litium. Litium dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan baterai. Litium juga dimanfaatkan sebagai bahan paduan pada logam aluminium dalam konstruksi pesawat terbang. Yang kedua adalah natrium. Natrium digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kembang api dengan warna nyala kuning. Natrium juga digunakan sebagai bahan masak dan pengawet alami, serta juga sebagai bahan dalam pupuk. Yang ketiga adalah kalsium. Kalsium digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk. Kalsium juga digunakan sebagai bahan dalam pembuatan sabun. Yang keempat adalah rubidium. Rubidium dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan kaca. Yang kelima adalah cesium. Cesium digunakan sebagai bahan sel fotolistrik yang mengubah cahaya menjadi listrik yang digunakan dalam kalkulator. Yang keenam itu ada fransium. Sampai saat ini fransium belum ditemukan manfaatnya.